data-data yang ada dan yang betul. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena nanti ini pasti nanti akan kita ketahuan BPK gitu ya. Jadi pertama wajib kooperatif dan menyiapkan data yang valid. Karena itu pimpinan harus mengawasi ini betul karena kita insya Allah pasti kedatangan BPK gitu ya. Yang kedua, jangan sampai ada upaya untuk menutup-nutupi atau menghambat proses audit. Jadi semua mendukung dari pimpinan sampai ke staf supaya proses ini lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa audit ini adalah tanggung jawab institusional, bukan tanggung jawab pribadi Pak Kabak saja, bukan, juga bukan tanggung jawab WD2, tapi tanggung jawab institusional di masing-masing fakultas ataupun di lembaga ataupun pusat itu adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena itu harus ada dukungan secara kolektif, jadi bukan hanya individual. Saling mengingatkan kalau ada yang kurang mana, saling mendukung, insya Allah kita akan bagus di dalam hasil dari audit ini. Kenapa? Karena hasil audit ini akan menjadi dasar kebijakan pimpinan ke depan, apalagi lebih-lebih kalau ini nanti menjadi ditindaklanjuti dengan temuan ada audit dari BPK. Insya Allah ketika audit ini berjalan dengan baik, semoga nanti ketika kita menghadapi BPK juga tidak ada masalah yang berarti. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih Pak Agus dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak WR2 yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Satuan Pengawasan Internal, Bapak Agus Arwani. Kepada beliau dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, kemudian Wakil Rektor 2, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Bisri MAG, kemudian Bapak Kabiro, Bapak Dr. Haji Wahid Arbani SAG MSI, yang saya hormati para dekan F3, Fasya, Fuad, kemudian Febi, dan Direktur Pasca Sarjana ataupun yang mewakili, kemudian Ketua Lembaga, LPM dan LP2M, yang saya hormati Kepala Unit di lingkungan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada Uptit, kemudian Perpustakaan, UPP, kemudian Ma'had Al-Jami'ah, kemudian dan yang saya hormati juga para wakil dekan 2, kemudian wakil direktur, kemudian para kabak dan para kasubat ataupun yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat taufik hidayah inayah berupa nikmat kesehatan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan entry meeting audit kinerja operasional untuk tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di hari ini. Mbak Aisyah, mohon di share screen untuk materinya. Monggo di slideshow, Mbak Aisyah. Di audit kinerja operasional di SPI ini adalah fokus kepada kegiatan di tahun anggaran 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari sampai dengan 30 Januari 2026. Snack. Selanjutnya Mbak Isa. Lu. Latar belakang kenapa kita melaksanakan audit kinerja. Kemarin kita di waktu sebelumnya kita nama adalah audit operasional. Audit kinerja di sini adalah merupakan bagian dari fungsi pengawasan SPI dalam mendukung good university governance. Ini salah satu apabila kita ingin menjadi
universitas yang memiliki tata kelola yang baik, maka bagiannya diantaranya adalah melaksanakan audit kinerja. Karena audit kinerja ini diarahkan untuk menilai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, atau 3. Pelaksanaan pada program kegiatan, program-program yang Bapak Ibu laksanakan, itu akan kita nilai apakah sudah memiliki standar 3E ataukah belum. Kemudian audit kinerja ini menjadi sebuah instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran, kegiatan, dan output yang memberikan manfaat nyata atau outcome bagi sivitas akademik dan masyarakat. Ini adalah hal yang perlu kita belajar. Kenapa kita merubah yang sebelumnya adalah audit operasional, kita ubah ke audit kinerja, karena biar ada ukuran yang jelas. Nah, kemarin kalau operasional kan tidak begitu terjelas. Kita mau mengukur apakah di FTIK dengan Fasya, dengan Febi, kemudian dengan pasca sarjana, dan unit-unit itu tidak bisa ukur apakah nilainya berapa nanti akan kita tunjukkan sehingga bisa kita ranking. Kemudian yang selanjutnya Mbak Aisyah, next. Tujuannya apa di audit kinerja di sini adalah menilai kesesuaian antara perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan capaian kinerja, yaitu menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian mengidentifikasi area of improvement dalam tata kelola, kemudian prosesnya, pemanfaatan sumber daya. Kemudian akan memberikan rekomendasi yang konstruktif dan bernilai tambah. Ini yang juga tujuannya adalah apakah kita sudah mendukung pencapaian Resta Win Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ataukah belum. Itu salah satu kenapa kita, ini bagian dari tujuan audit kinerja operasional. Next. Kemudian pendekatan audit, ya. Audit kinerja ini menggunakan kerangka balance scorecard, BSC. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar balance scorecard kalau di Fakultas Ekonomi. Ini salah satu indikator, salah satu model untuk mengukur kinerja. Ya, ada 4 perspektif yang akan kita cek. Ya, yang pertama ada perspektif keuangan, itu ada efisiensi penggunaan anggaran, kemudian ketepatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau penerima manfaat. Di sini adalah mahasiswa, masyarakat, juga kementerian lain. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yaitu efektivitas proses kerjanya bagaimana, tata kelola dan sarana pendukungnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau SDM, yaitu bagaimana kompetensi SDM yang sudah dilakukan, kemudian apakah kinerjanya sudah baik ataukah belum, apakah sudahkah ada analisis beban kerjanya sudah diterapkan ataukah belum, hanya cuma by dokumen saja. Nanti kita cek budaya kinerjanya bagaimana, adakah perbaikan untuk kelanjutannya seperti apa. Itu model dalam pendekatan audit kinerja yang kita laksanakan nanti. Next. Kemudian ruang lingkup audit kinerja di sini apa nanti? Audit kinerja ini akan mencakup penilaian atas KPI, ya, kinerja performance index, ya, yaitu kegiatan. Di antara lain adalah koordinasi dan konsultasi, kemudian kedisiplinan pegawai, kemudian kegiatan fisik, ada pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan, kemudian ada lagi workshop sosialisasi dan pembinaan, kemudian ada kegiatan pendidikan dan pembelajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada KKN, kemudian ada desa binaan, kemudian pengelolaan anggaran dan honorarium, monitoring dan evaluasi program. Ini ruang lingkup audit kinerja yang akan kita lakukan. Jadi lebih lengkap, akan lebih komprehensif. Next. Kemudian fokus penilaian nanti apa? Penilaian audit ini adalah mulai dari perencanaan kegiatannya, nanti kita nilai. Ketepatan waktu pelaksanaannya, kemudian kesesuaian spesifikasi dan kebutuhannya kalau pengadaan, kemudian output, apakah hasil langsungnya, bahkan sampai outcome, manfaat atau dampaknya, serta ada nilai guna dan pemanfaatnya. Anda beli laptop, tapi laptopnya tidak dipakai. Anda beli print fotokopi tapi masih motokopi keluar, itu menunjukkan bahwa nilai guna pemanfaatan itu belum terlihat. Kemudian ada kepatuhan dan terhadap ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, next. Next. Kemudian metodologi. Dalam audit kinerja ini, nanti yang kita lakukan seperti apa? Mulai dari telaah dokumen, dari mulai perencanaan, SPJ, kemudian laporan kegiatan. Nanti akan kita telaah, dan juga nanti akan kita melakukan wawancara dan klarifikasi. Misalkan ada kegiatan ini, nanti para PJ-PJ atau yang bertanggung jawab akan kita wawancarai kalau kita butuh wawancara dan klarifikasi apabila terjadi masalah atau apa. Sehingga nantinya pada saat kalau kita ada hal-hal yang masih kurang akan bisa diperbaiki lebih baik sebelum nanti kita kedatangan audit yang lain. Kemudian juga akan melakukan observasi lapangan bila diperlukan. Jadi ada observasi misalkan pemeliharaan, ternyata catnya gimana. Terus misalkan kita butuh uji yang lain yang bisa kita lakukan. Kemudian ada uji petik, uji sampling. Jadi nanti kita akan menguji beberapa hal yang akan kita uji apakah sudah benar-benar tercapai dalam segi tadi yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian analisis perbandingan antara target dan realisasi. Misalkan di RKP-nya sekian, realisasinya sekian, apakah terjadi apakah tidak itu. Next, metodologi dalam di audit kita nanti. Kemudian timeline-nya. Timeline audit kinerja ini yang pertama adalah entry meeting. Ini hari ini kita melakukan entry meeting. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data dan dokumen. Kemarin sebagian sudah kita kumpulkan data-datanya dan dokumen-dokumen yang sudah kita minta. Nanti bisa kita awali dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan audit lapangan. Nanti yang insya Allah akan kita hadir mulai tanggal 19 Januari, insya Allah hari Senin, sampai dengan 30 Januari, sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan di masing-masing, dari masing-masing fakultas dan sampai dengan lembaga dan sebagainya. Itu akan kemudian kita lakukan audit. Nah, nanti kita pembahasan temuan sementara. Kemudian penyusunan laporan hasil audit, dan yang keenam adalah exit meeting. Setelah sudah selesai hasilnya, kita lakukan exit meeting, mungkin bisa via Zoom ataupun nanti langsung fisik di lapangan, nanti kita laksanakan secara tatap muka. Itu kemudian yang ketujuh adalah tindak lanjut hasil audit. Apabila terjadi temuan-temuan seperti yang kemarin dilakukan audit kinerja operasional oleh inspektorat, ya ini mirip, cuma metodenya adalah berbeda. Kemudian next, output audit kinerja ini apa? Yaitu laporan hasil audit kinerja LHA, kemudian ada temuan audit berbasis 3E, kemudian ada rekomendasi perbaikan kinerja, kemudian ada rencana tindak lanjut. Ini output yang kita lakukan nanti akan kita hasilkan. Next. Kemudian harapan dan komitmen. Harapannya adalah dukungan dan keterbukaan data dari unit kerja. Karena kita audit internal, jadi tidak usah perlu ditutupi kalau memang ada hal-hal yang itu monggo disampaikan, sehingga nanti pada saat kedatangan audit yang lain, maka sudah bisa kita perbaiki, sehingga nantinya minim temuan. Itu yang harapannya. Yang kedua adalah komunikasi yang kooperatif yang selama audit. Jadi kalau kita memanggil kepada pihak-pihak tertentu, para pimpinan mohon mengkomunikasikan kepada pihak-pihak sehingga nantinya biar terjadi komunikasi yang kooperatif sehingga akan semakin baik. Jadi kemudian audit dipahami sebagai mitra perbaikan, bukan sebagai penalti atau hukuman, tetapi hanya untuk mitra perbaikan. Jadi agar semakin baik laporan-laporan yang kita buat, kinerja-kinerja yang mungkin sebelumnya tidak baik akan semakin baik. Kemudian bukan sekedar pemeriksaan. Komitmen bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi audit. Jadi harapannya setelah ada temuan-temuan ataupun apapun, nanti kalau ada rekomendasi, maka harus ditindaklanjuti. Itu demi perbaikan. Next. Di dalam audit kinerja ini, kita melaksanakan berdasarkan surat tugas yang dari Pak Rektor, yaitu nomor 54 UN 27 SPI PS tahun 2026, dengan susunan timnya adalah
adalah pengendali teknis, saya sendiri Agus Arwani MAG, Ketua Tim Agung Barok Pratama MH, kemudian anggotanya ada Mbak Novianti Sani SAGMM, kemudian Farah Dila, kemudian ada Muhammad Rofi Akbar SE, kemudian Sahabatus Saadah S Akun, kemudian Sofiana S Akun, dan Aisyah S Akun. Ini tim kita datang ke lokasi secara bersama-sama karena pembagian jobnya sudah kita lakukan. Jadi nanti semuanya bekerja dalam satu tim agar nanti dalam satu hari itu bisa melaksanakan, bahkan satu hari beberapa unit akan bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan target waktu yang sudah kami share dengan surat yang sudah kami share di sebelumnya dan sudah saya sampaikan di para pimpinan agar di kemudian selanjutnya menutup bahwa audit kinerja diharapkan menjadi sarana dan evaluasi objektif untuk perbaikan kelanjutan, kemudian penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid itu. Kemudian sedikit next bahwa nanti kita melakukan menggunakan kertas kerja. Kertas kerja ini ada beberapa yang nanti akan kita lakukan. Kita sudah memiliki aplikasi walaupun by Excel. Nanti ke depannya nanti saya mohon bantuan kepada tim Uptit untuk menindaklanjuti hasil kertas kerja ini menjadi sebuah dashboard sehingga nanti akan memudahkan sehingga bisa dicek, bisa dilihat bahwa audit kinerja ini akan bisa kita laksanakan setiap saat sehingga nanti porsi kinerja kita akan lebih terkendali sehingga nantinya kalau kita sudah menggunakan dashboard, tetapi kalau pada pelaksanaan di sini kita menggunakan by Excel. Next. Kemudian di penilaian nanti kita nilai ya. Nanti ada bobot-bobotnya yang kita tawarkan yang sudah kita buat. Nanti ada aspek pelanggan itu menduduki posisi dengan penilaian 30%, kemudian proses bisnis internal itu 15%, SDM 15% dan financial 40%. Totalnya 100%. Nah, kalau ke dalam aspek kualitas kinerja meliputi 3E tadi, yaitu ekonomis adalah 20%, efisien itu 25%, efektif 15%. Dan next, itu salah satu dalam penilaiannya. Nanti yang hasilnya dari hasil penilaian kelengkapan dokumen meliputi ada dokumen kegiatan, perjalanan dinas, honorarium bulanan, uang persediaan, ganti rugi, ganti uang persediaan, pengadaan, itu nanti akan dinilai skor akhirnya berapa. Nanti posisi apakah dari masing-masing unit ini akan terlihat kinerjanya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai mengantarkan sehingga nanti pemahaman para pimpinan bahwa audit kinerja ini berbeda dengan audit operasional yang sebelumnya. Sehingga nantinya kalau kita bisa memberikan seandainya ada kita memberikan sertifikat yang nilainya tertinggi itu bisa memudahkan. Apakah posisi dari masing-masing unit nanti bisa terlihat seperti harapan dari Pak Rektor. Jadi penilaian kinerja ini benar-benar terlihat dari apa yang kita lakukan selama ini. Sehingga mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua SPI Bapak Agus Arwani atas arahan dan penjelasan terkait audit kinerja operasional yang akan dilaksanakan oleh SPI. Demikian Bapak Ibu materi yang disampaikan oleh Bapak Agus bahwa audit yang akan dilaksanakan ini adalah menggunakan model audit kinerja operasional yang bukan hanya nanti berorientasi pada kelengkapan administrasi dan juga substansi saja, tapi bahkan sampai pada capaian kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga bahkan outcome atau manfaat yang diberikan. Begitu Bapak Ibu, dari Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan atau meminta klarifikasi atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Monggo Bapak Ibu.
Izin bertanya, Pak Ya, Agus dan Pak Agung. monggo Bu Vicky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sebagai yang paling paling awam ya Pak, baru dalam hal ini. Dan ini juga mungkin pertama kalinya pengalaman bagi saya pribadi. Kalau yang lain mungkin sudah berpengalaman. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi kertas kerja. Nah, untuk pengisian kertas kerja mungkin nanti perlu ada panduan atau semacamnya begitu nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi disampaikan bahwa ada perbedaan antara audit operasional. Kalau audit operasional kan kemarin kita sudah pernah pengalaman ya diaudit oleh SPI, tapi kalau yang audit kinerja ini kan berbasis pada capaiannya betul-betul dinilai begitu. Mungkin nanti pada proses ketika dari tim SPI ke LPM misalnya, ada persiapan apa lagi yang berbeda yang perlu kami persiapkan dalam audit kinerja yang berbeda dengan audit operasional di kemarin itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Vicky Oh, atas Pak Agung. pertanyaannya. Monggo silakan Pak Agus. Ya, yang pertama ya, Bu, yang saya ucapkan terima kasih Mbak Vicky yang sudah dari LPM bahwa audit kertas kerja ini yang mengisi adalah tim auditor Mbak Vicky, bukan dari. Jadi seperti LPM ada audit AMI, ya, itu seperti itu. Jadi para auditor memiliki pegangan sehingga nanti hanya digunakan oleh auditor sebagai bahan penilaian. Sehingga nantinya akan terlihat dari tadi empat aspek tadi ya, dari sehingga tidak perlu kita ajarkan karena ini pakai istilahnya yang memahami dari hal-hal ini kan para auditor, sehingga mungkin itu yang berbeda dengan jadi seperti AMI lah. Kalau AMI ya saya tidak akan menanyakan aplikasi-aplikasi dengan AMI ya, itu seperti itu, sehingga kertas kerja ini sifatnya internal untuk satuan pengawasan internal, nantinya bisa diadopsi kalau AMI mau mengadopsi tiga hal itu dalam aspek akademik ya bisa saja menjadi sebuah database sendiri untuk penilaian kinerja, sehingga nanti lebih pada bisa diadopsi, monggo kalau mau berkenan memanfaatkan dari itu. Kemudian yang ke selanjutnya, kalau audit operasional itu hanya fokusnya kepada kegiatan-kegiatan atau bersifat untuk 3E tadi ya. Tetapi kalau audit kinerja, nanti di samping misalkan dengan ada kegiatan tertentu, maka akan kami istilahnya tadi kan ada umpamakan saya wawancarai apakah capaian-capaiannya buktinya seperti apa, terus adakah misalkan sampai outcome-nya sudah dipakai ataukah belum, misalkan alat-alat itu misalkan jenengan memberikan pengadaan beli laptop, tapi laptopnya masih dibungkus, kan berarti kan belum dimanfaatkan. Maka sudahkah dimanfaatkan? Ada berita acaranya, misalkan SIP-nya sudah diberikan ke siapa, dan sudah digunakan sampai kapan, apa yang di dalam sistem itu misalkan digunakan untuk kepentingan apa, itu mungkin sampai mendalam seperti anak. Nanti juga misalkan ada umpamakan di kinerja, misalkan umpamakan kinerja Kaprodi, umpamakan seandainya sampai ke sana ya, sampai Kaprodi, oh, apa yang sudah dilaksanakan untuk pencapaian di Renstra itu, apa yang dilakukan, itu bisa sampai didalami sampai ke sana, sehingga kinerja-kinerja itu akan semakin lebih bisa tercapai, jadi terukur sampai menghasilkan penilaian-penilaian itu ya, itu sampai mendalam seperti itu Bu, karena kinerja audit kinerja operasional. Mungkin itu sebagai penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada Pak Agus. Ya, kalau udah ada bisa ditutup. Nanti kita ketemu di mulai tanggal 19 dalam implementasinya.
Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup entry meeting kita pada pagi hari ini. Harapannya adalah kegiatan ini tadi nanti dapat memberikan pemahaman kepada para auditi terkait model yang akan kita implementasikan pada pelaksanaan audit kinerja operasional. Kami mohon kerjasamanya kepada para auditi untuk dapat kooperatif dan menyediakan data-data yang kita minta. Hal ini juga penting untuk menghadapi audit-audit eksternal seperti nanti akan kita hadapi dalam audit BPK. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk absen, nanti Mbak Aisyah bisa nge-share link absen kehadiran di acara ini, Mbak Aisyah. Dibuat kan? Oke, Bu. Di grup, nanti di grup. Oke, Pak. Atur nuwun. Nah, balik lagi ke rapat.